Pada video kali ini, kita akan belajar tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Untuk itu, simaklah video ini dengan baik. Pada video kali ini, kita telah memasuki tema 2, yaitu tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Nah, yang pertama itu ada adaptasi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi? Jadi, adaptasi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua itu ada tujuan dari hewan beradaptasi, yaitu untuk menghindari kepunahan. Nah, selain tujuan, jadi adaptasi hewan itu juga berfungsi untuk memperoleh makanan, yang kedua untuk menghindari serangan dari musuhnya, dan yang ketiga untuk dapat bertahan hidup. Nah, adaptasi hewan ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi, adaptasi yang kedua itu ada fisiologi, dan adaptasi yang ketiga itu ada adaptasi tingkah laku. Nah, yang pertama ini ada adaptasi morfologi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi morfologi? Jadi, adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk dan alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, adaptasi morfologi ini dapat terlihat dari luar, ya. Dapat kita lihat. Nah, contohnya itu pada bentuk mulut serangga dan bentuk paruh serta cakar pada unggas. Yang pertama itu pada serangga. Pada serangga terdapat banyak jenis tipe-tipe mulut sesuai dengan jenis-jenis makanannya. Nah, yang pertama itu ada tipe penggigit dan pengunyah. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada gambar tipe mulut serangga penggigit dan pengunyah. Contohnya itu ada pada belalang. Jadi bentuk mulutnya itu seperti ini karena digunakan untuk menggigit dan mengunyah. Kemudian yang kedua itu ada tipe pengisap. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Jadi mulutnya itu panjang dan menggulung. Jadi ini disebut dengan proboscis. Tipe mulut serangga seperti ini dimiliki oleh kupu-kupu. Jadi tipe mulut seperti ini digunakan untuk mengisap nektar. Kemudian tipe mulut yang ketiga itu ada tipe penusuk dan pengisap. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya. Jadi tipe mulut penusuk itu seperti jarum suntik, ya. Jadi panjang seperti ini. Jadi yang memiliki tipe penusuk dan pengisap ini adalah nyamuk. Jadi kalian bisa perhatikan ini bentuk dari mulut nyamuk itu runcing seperti ini yang digunakan untuk menusuk dan mengisap. Kemudian tipe mulut serangga yang keempat itu ada tipe penjilat. Nah, tipe penjilat itu bentuknya seperti ini, ya. Di mulutnya ini terdapat saringan, berguna untuk menjilat cairan yang berasal dari makanan mereka. Nah, contohnya itu adalah pada mulut lalat. Nah, itulah tipe-tipe mulut pada serangga yang disesuaikan dengan jenis makanannya. Kemudian contoh adaptasi morfologi yang kedua itu ada pada burung, yaitu bentuk paruh burung. Nah, bentuk paruh burung juga berbeda-beda disesuaikan dengan jenis makanannya. Yang pertama itu ada paruh burung pemakan biji. Jadi paruh burung pemakan biji ini bentuk paruhnya itu pendek, runcing, dan tebal. Paruh tersebut disesuaikan untuk memakan biji. Contoh paruh burung seperti ini adalah pada burung pipit. Kemudian yang kedua itu ada paruh pemakan daging. Paruh pemakan daging ini bentuknya tajam, runcing, kuat, dan agak membengkok. Jadi kalian bisa perhatikan bentuknya itu agak membengkok. Paruh tersebut disesuaikan untuk menangkap dan mengoyak mangsa. Jadi paruh burung ini dimiliki oleh burung elang. Kemudian yang ketiga ada paruh pemakan ikan.
bentuk panjang dan memiliki kantong yang disesuaikan untuk menangkap ikan. Nah, jadi kalian bisa lihat, ini merupakan kantong yang digunakan untuk menangkap ikan. Nah, paruh seperti ini dimiliki oleh burung pelikan. Nah, kemudian yang keempat ada paruh burung pengisap madu. Bentuknya itu panjang dan runcing. Paruh tersebut disesuaikan untuk mengisap nektar bunga. Paruh seperti ini biasanya dimiliki oleh burung kolibri. Berikutnya ada paruh burung pemakan serangga. Bentuknya itu panjang dan juga runcing serta tajam. Paruh tersebut disesuaikan untuk mematuk kayu dan menangkap serangga. Paruh seperti ini biasanya dimiliki oleh burung pelatuk. Kemudian yang keenam yaitu paruh berbentuk sudu. Ini maksud sudu itu adalah ini ya, paruhnya yang berbentuk seperti ini disebut dengan paruh berbentuk sudu. Paruh berbentuk sudu disesuaikan untuk menangkap cacing dari lumpur atau tempat berair. Nah, pada tepian paruh terdapat struktur seperti sisir untuk menyaring air. Paruh ini biasanya dimiliki oleh bebek. Berikutnya, kaki atau cakar burung. Yang pertama itu ada kaki pemanjat. Kaki pemanjat dengan 4 jari, yaitu 2 di depan dan 2 di belakang. Kaki tersebut memudahkan burung memanjat dan mencari serangga di pohon. Nah, cakar seperti ini biasanya dimiliki oleh burung pelatuk. Yang kedua yaitu kaki petengger. Memiliki jari-jari yang panjang dan datar untuk memudahkan bertengger di dahan atau di ranting. Kaki seperti ini biasanya dimiliki oleh burung kakak tua. Nah, kemudian kaki atau cakar yang ketiga. Jenis kaki seperti ini disebut dengan kaki pengais, di mana kaki pengais ini memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari yang tumbuh tidak sempurna menghadap ke belakang. Nah, kaki pengais ini berguna untuk mengais tanah untuk mencari makanan. Kaki seperti ini biasanya dimiliki oleh ayam. Nah, berikutnya kaki dengan bentuk seperti ini disebut dengan kaki pencengkram. Nah, kaki pencengkram ini memiliki kuku-kuku melengkung yang tajam dan kuat. Kalian bisa perhatikan ya. Jadi kuku-kukunya ini melengkung, tajam dan kuat. Bentuk kaki ini disesuaikan dengan fungsi untuk mencengkram mangsa. Mangsanya itu biasanya berupa daging ya. Jadi kaki seperti ini dimiliki oleh burung elang. Dan yang terakhir, tipe kaki seperti ini disebut dengan kaki perenang, di mana kaki perenang ini memiliki selaput di antara jari-jari kakinya. Jadi ini merupakan selaput di antara jari-jari kakinya. Nah, bentuk kaki seperti ini berguna untuk berenang dan berjalan di daerah perairan atau berlumpur. Nah, biasanya bentuk kaki seperti ini dimiliki oleh bebek. Nah, itulah adaptasi morfologi hewan, artinya yang tampak dari luar ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi fisiologi organ-organ atau alat tubuh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Nah, jadi adaptasi ini tidak bisa kita lihat secara langsung oleh mata telanjang ya. Nah, contoh adaptasi fisiologi pada hewan itu ada pada unta, sapi, dan burung hantu. Yang pertama itu ada unta. Unta biasanya menyimpan cadangan air di kantung yang ada di dalam punuknya. Nah, yang dimaksud dengan punuk itu adalah
yang ini ya. Nah, jadi punuk ini berguna untuk menyimpan lemak. Lemak itu merupakan cadangan makanan di dalam tubuh yang digunakan ketika tidak ada makanan di sekitarnya. Nah, maka dari itu, unta bisa tidak minum dan tidak makan dalam waktu yang lama karena sudah menyimpan cadangan makanan di dalam punuknya ini, ya. Di dalam punuknya ini sudah menyimpan cadangan makanan untuk bertahan hidup di tempat kering maupun gurun, karena kita tahu unta itu hidupnya di tempat yang kering. Kemudian contoh yang kedua itu ada sapi. Nah, sapi merupakan hewan mamalia yang bisa memamah biak, artinya memakan makanannya 2 kali karena sapi itu makanannya rumput. Kita tahu bahwa rumput itu mengandung banyak serat. Jadi yang di dalam saluran pencernaannya terdapat enzim selulase. Nah, enzim tersebut membantu pencernaan dari sapi, memakan rumput-rumputan yang tinggi akan serat, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga itu ada burung hantu. Burung hantu akan memiliki penglihatan yang tajam pada tengah malam hari, sehingga burung hantu memudahkannya untuk mencari makanan atau minuman pada malam hari. Jadi penglihatannya itu sangat tajam ya. Nah, seperti itulah contoh dari adaptasi fisiologi pada hewan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada adaptasi tingkah laku. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi tingkah laku? Jadi adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian tingkah laku makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar terhindar dari predator dan juga untuk mendapatkan makanan agar dapat bertahan hidup. Nah, contoh hewan yang beradaptasi tingkah laku yaitu bunglon, cicak, ikan batu, dan kelelawar. Nah, contoh yang pertama itu ada bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulit tubuhnya menyerupai lingkungan sekelilingnya sehingga sulit dikenali. Itulah cara bunglon untuk mengelabuhi musuhnya ataupun mencari mangsa. Nah, peristiwa bunglon dapat mengubah warna sesuai dengan tempat sekitarnya itu disebut dengan mimikri. Kemudian contoh yang kedua itu ada cicak. Adapun cara cicak untuk mengelabui musuhnya yaitu dengan cara memutuskan ekornya. Ketika keadaan cicak merasa tertekan, maka dia akan memutuskan ekornya untuk mengelabuhi musuhnya agar bisa terhindar ya. Ketika ekor cicak terlepas dari tubuhnya, maka predator akan mengira ini adalah tubuh dari si cicak karena ketika ekor ini terlepas, ekor ini masih dapat bergerak. Nah, pada saat tersebut si cicak akan kabur dari musuhnya, maka dia akan selamat. Seperti itu. Nah, peristiwa pemutusan ekor cicak ini disebut dengan autotomi. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada kelelawar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kelelawar itu mencari makan pada malam hari. Untuk mengetahui arah dan melihat makanan dalam kegelapan, biasanya kelelawar memiliki sistem deteksi dalam tubuhnya. Nah, kelelawar ini memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulutnya. Jadi kalian bisa perhatikan pada gambar, ini merupakan gelombang tinggi yang dipancarkan dari mulut si kelelawar ya. Nah, bunyi tersebut akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya seperti cabang pohon atau serangga. Nah, dengan demikian, kelelawar dapat memperkirakan jarak rintangan atau makanannya. Nah, kemampuan kelelawar tersebut dinamakan dengan ekolokasi. Dengan kemampuan ekolokasi, kelelawar dapat terbang di kegelapan dalam mencari makanan dan tanpa menabrak apapun. Kemudian yang keempat itu ada ikan batu. Ikan batu pandai menyamarkan dirinya menyerupai bebatuan karang. Jika secara tidak sengaja tersentuh, maka ikan batu ini akan kabur secepat mungkin.
Nah, peristiwa ini pada ikan batu disebut dengan kamuflase. Jadi tujuan dari kamuflase ini yaitu untuk menghindari predator dan juga untuk mendapatkan mangsanya. Nah, itulah cara-cara hewan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi bunglon melakukan adaptasi yang disebut dengan mimikri, kemudian cicak memutuskan ekornya disebut dengan autotomi. Yang ketiga, kelelawar mencari makanan di malam hari, itu disebut dengan ekolokasi. Dan ikan batu menyerupai batu karang itu disebut dengan kamuflase. Demikian dulu ya.